Maksudnya di sekolah itu sebenarnya perlu 6 guru agama Islam ya. Nah, kondisional existingnya yang berjalan saat ini adalah. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait bagaimana nasib teman-teman P3 maupun P4 dengan kode status P ya. Nah, ini banyak bertanya apakah nanti kita akan tergeser dari guru dari sekolah lain ya. Jadi teman-teman itu pada bingung ya, apakah mereka nanti akan tergeser oleh P3K guru dari sekolah lain. Nah, Mimin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya terkait nasib teman-teman P3 maupun P4. Nah, dasar Mimin menjawab itu adalah butir arahan rakor ketika itu ya, yang dimana di poin C, penempatan pelamar pada sekolah lain itu tidak menggeser guru non-ASN ya. Guru non-ASN ini berarti P3 ya maupun P4 yang sudah mengajar di sekolah tersebut dan terdaftar di Dapodik paling lambat pada bulan Oktober 2022. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, memang berarti harusnya teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik paling lambat Oktober 2022 itu tidak akan digeser ya, dijanjikan tidak akan tergeser. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian Mimin akan contoh simulasikan ya. Jadi di sini Mimin akan contoh simulasikan untuk pemetaan P3K guru tahun 2023 ya, untuk pemetaannya ya. Pemetaan penempatan. Nah, di sini contohnya misalnya ini ada sekolah. Nah, sekolah contoh ini jenis gurunya guru fungsional ya, jabatan guru fungsional. Kemudian ABK. ABK ini analisis beban kerja. Ini perlunya sebenarnya gurunya berapa sih di sekolah tersebut ya. Kemudian ini ASN-nya yang sudah ada berapa. Nah, ASN-nya ini bisa jadi PNS maupun P3K 2021 ataupun P3K yang sudah diangkat di 2022 kemarin. Kemudian P3K 2023 lolos itu adalah yang teman-teman dinyatakan lolos kemarin ya, seleksi kemarin tanggal 22 Desember kemarin dinyatakan lolos seleksi P3K guru. Kemudian ini adalah honorer yang sudah terdata di Dapodik itu lebih dari Oktober 2022. Maksudnya itu lebih dari itu adalah sebelum Oktober 2022. Nah, kemudian honorer lebih besar dari Oktober 2022 ini adalah honorer yang baru terdata di Dapodik lewat dari Oktober 2022. Kemudian di sini ada jumlah guru dan kemudian di sini adalah selisih. Nah, Mimin di sini akan mencontohkan misalnya untuk kasus guru agama Islam ya. Di sekolah A, guru agama Islam itu, mapel guru agama Islam itu ternyata ABK-nya adalah 6. Jadi maksudnya di sekolah itu sebenarnya perlu 6 guru agama Islam ya. Nah, kondisional existingnya yang berjalan saat ini adalah sudah ada 4 ASN yang ada di sana. Nah, kemudian pengumuman kemarin yang dinyatakan lolos itu ternyata ada satu guru pendidikan agama Islam ini ya, guru agama Islam itu yang dinyatakan lolos kemarin, gitu ya. Kemudian ternyata masih ada status satu guru honorer yang belum lolos atau bisa jadi yang bersangkutan ini ikut tetapi statusnya P atau bahkan tidak ikut sama sekali ya. Jadi ternyata ada satu. Nah, kemudian tidak ada lagi honorer yang diangkat setelah Oktober 2022 untuk guru mapel ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, jumlah guru saat ini ada 6. 6 ini diambil dari 4 ASN yang ada ditambah 1 yang sudah lolos dari P3K kemarin ditambah 1 honorer yang sudah terdata di Dapodik lebih dari Oktober 2022. Jadi di sini 4 1 1 jadi 6. Jadi selisihnya adalah 0. Berarti di sekolah tersebut atau di sekolah ini itu tidak bisa menerima lagi ada guru lain yang ditempatkan di sini karena kebutuhannya sudah cukup, tidak ada selisih lagi gitu ya. Karena teman-teman yang Oktober 2022 ini dihitung lebih dari Oktober 2022 ini. Jadi memang penempatan itu tidak mengganggu nasib teman-teman yang statusnya sudah di Dapodik lebih dari Oktober 2022. Nah, Mimin contohkan lagi untuk kasus yang mungkin sedikit berbeda yang ini ya. Misalnya untuk bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini sama, kebutuhannya adalah 10 guru ya. Kemudian saat ini existingnya ASN-nya baru ada 3. Nah, yang lolos P3K tahun 2023 ini ada 2 ya. Kemudian masih ada 1 honorer yang belum lulus juga, masih status P, bisa jadi yang tadi masih belum mendapatkan kuota atau memang tidak ikut ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, honorer di atas Oktober 2022 ternyata ada guru BK baru nih yang masuk Dapodik lebih dari Oktober 2022. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jumlah guru di sekolah ini saat ini berapa sih? Ada 7. Dapatnya dari mana? 3 yang sudah ASN, 2 yang sudah lolos P3K tahun ini, tambah 1 honorer yang belum lolos, yang sudah terdata di Dapodik lebih dari Oktober 2022.
Dan ada satu guru honorer baru yang terdaftar di Dapodik sudah lewat dari Oktober 2022 dengan total guru 7. Tapi di bagian selisih ini, kalau teman-teman lihat, selisihnya ada 4. Selisihnya kenapa 4? Kalau teman-teman lihat di sini, yang diakomodir itu adalah hanya 3 tambah 2 tambah 1. Jadi total yang diakui itu ada 6 ya, yang tidak mengganggu yang lain. Maksudnya selisih yang bisa masuk ke sekolah ini 4 karena yang satu ini tidak dihitung gitu ya. Nah, ini tidak dihitung. Dari 10 dianggap sudah ada 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, makanya selisihnya 4. 4 ini didapatkan ini ya. Ini dikurangin yang sudah ada. Jadi logikanya 4 ini adalah 4 orang dari sekolah lain. Ya bisa jadi itu dari P1, P2, P3 atau P4 dari sekolah lain, atau teman-teman lulusan dari swasta ya, atau teman-teman lulusan dari PPG ya. Jadi bisa masuk di sini. Intinya berarti di sekolah A ini ya, sekolah contoh ini akan ada 4 yang bisa dimasukkan di sini tambahan untuk mengakomodir dari teman-teman dari luar gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti teman-teman yang sudah masuk di Oktober 2022 itu walaupun tidak lolos itu tuh sebenarnya dihitung di sini ya. Berarti logikanya kalau dihitung di dalam ABK berarti teman-teman tuh tidak dikurangi haknya ya. Jadi tidak tergeser. Tapi bagi teman-teman yang memang di Dapodik ini yang lebih dari Oktober 2022 ini ada kemungkinan memang bisa tergeser gitu ya. Karena tidak terhitung di dalam selisih yang ada di sini. Nah, untuk 4 orang ini bisa dimasukkan dari sekolah mana saja? Ada beberapa kemungkinan ya. Kemarin Mimin sudah membahas di video sebelumnya ya. Jadi misalnya kasus pertama teman-teman itu saat ini adalah P1, P2 maupun P3 yang induknya di negeri dan itu ada kebutuhan. Jadi kalau teman-teman itu induknya ada kebutuhan, berarti teman-teman masuknya pasti yang di bagian ini ya. Nah, ini dia P3 yang lolos ini. Karena teman-teman akan ditaruh di sini. Nah, yang Mimin maksud ada kebutuhan itu adalah yang ini. Misalnya perlunya 10, yang saat ini existingnya sangat sedikit atau masih sedikit, berarti masih ada kebutuhan. Jadi untuk status P1 teman-teman ini, P1, P2, P3 yang memang ada kebutuhan berarti teman-teman akan ditaruh di sini di tempat teman-teman mengajar. Misalnya saya guru BK di sekolah ini ya, saya akan ditaruh di sini karena memang ABK saya masih ada di sini, masih ada sisa 4 bahkan gitu ya. Ada 4 orang dari luar bisa masuk ke sekolah saya bahkan tanpa menggeser diri saya ini dan teman saya yang belum lolos tetapi sudah di Dapodik lebih dari Oktober 2022. Nah, untuk bagian ini, untuk bagian teman-teman P1 dari swasta ini ya, P1 swasta, ya ini kan P1 swasta nih. Kemudian dari ini lulusan PPG dari swasta maupun di Dapodik di bawah 3 tahun. Ini yang akan kemungkinan ditaruh di sini gitu ya. Nah, ditaruhnya di 4 formasi yang akan dipetakan ini gitu ya, selisih formasi ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang dimaksud dengan selisih 0 ini berarti harusnya tidak akan ada yang dari luar bisa masuk ke sini lagi gitu ya. Karena memang di sini sudah cukup ya 00. Nah, kalau yang dia masih perlu, misalnya di sini perlu 3 gitu ya. Jadi berarti akan ada 3 yang bisa diplotting sebenarnya di sini karena perlunya 3 gitu ya. Bagaimana dengan yang minus? Yang minus berarti memang sudah berlebih statusnya gurunya atau jabatan fungsionalnya tidak ada di sekolahnya, makanya statusnya adalah minus gitu ya. Jadi ini adalah untuk penempatan P3K guru tahun 2023. Nah, rasionya teman-teman bisa lihat di sini untuk teman-teman negeri, swasta, lulusan PPG. Nah, teman-teman swasta lulusan PPG ini kan pasti tidak ada sekolah induk. Jadi, bagi teman-teman lulusan PPG swasta atau P1 dari swasta ketika itu yang lulus NAB 2021, ya kemungkinan akan dipilih dari sekolah-sekolah negeri yang statusnya ini bisa ada selisih yang bisa dimasukkan guru-guru untuk di mapping penempatannya di sekolah negeri gitu ya. Nah, semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi Mimin bermanfaat. Salam satu data.